Hai Sobat Bravo, pernah nggak sih kamu mau beli barang yang sebenarnya terlihat biasa aja? Bahkan mungkin nggak ada fungsinya selain buat keren-kerenan doang. Pas mau bayar harganya selangit. Kayak nggak sesuai gitu dengan value barang tersebut. Tapi kok banyak banget orang-orang yang mau beli ya? Emang sih, katanya barang tersebut lagi ngetren. Dan bahkan banyak yang bilang kedepannya harga barang tersebut akan semakin naik. Mungkin kayak gitu kali ya yang dirasain sama orang-orang Belanda di abad ke-17. Hah? Emang mereka kenapa? Gini nih kisahnya. Di abad ke-17 di negeri Belanda terjadi fenomena yang disebut tulpenwindhandel, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi tulip mania. Bahkan banyak orang Belanda yang menyebutnya dengan tulpenmanie, har. artinya gila tulip. Gila tulip? Bunga tulip? Yes, bunga tulip yang menjadi simbol negeri Belanda. Padahal sebenarnya bunga tulip bukan berasal dari Belanda loh, melainkan dari negara Timur Tengah seperti Turki atau Persia, lalu diperkenalkan di dataran Eropa termasuk Belanda. Sejak diperkenalkan, hanya dalam waktu singkat banyak orang di negeri kincir angin tersebut yang mulai jatuh cinta pada keindahan bunga tulip. Dengan warna kelopaknya yang sangat pekat, membuat bunga tulip berbeda dengan bunga lainnya yang dikenal di Eropa saat itu. Seiring dengan berjayanya ekonomi Belanda, demam bunga tulip semakin menjadi-jadi. Bahkan bunga tulip menjadi barang mewah dan dicari oleh kaum bangsawan. Karena meningkatnya permintaan bunga tulip pada saat itu, banyak pedagang yang melihat kalau bunga tulip sangat berpotensi untuk dijual dengan harga yang tinggi. Akhirnya, para pedagang tersebut semakin sering membeli bibit tulip dari pelayar Spanyol untuk ditanam di lahan mereka. Pada saat itu, memiliki bunga tulip menjadi salah satu pengukur status sosial bagi rakyat Belanda. Jadi, nggak heran banyak orang yang rela membayar harga yang selangit demi mendapatkan bunga tulip. Bahkan, pada tahun 1635, harga dari satu bibit bunga tulip dihargai sebesar 2.500 gulden atau setara dengan upah 10 tahun pekerja kelas menengah pada saat itu. Wow, kebayangkan betapa mahalnya bunga tulip pada saat itu? Para pedagang tulip pun didukung oleh bangsa Spanyol untuk mempermudah akses dalam perdagangan tulip, hingga mereka menyebut masa itu sebagai masa Golden Age. Karena para pedagang bisa meraup keuntungan hingga 400% loh. Karena ledakan bunga tulip tersebut, banyak pedagang tulip yang berani membeli bibit tulip dengan mengorbankan harta mereka, bahkan menggadaikan rumah mereka, karena tergiur dengan kepopuleran bunga tulip tersebut. Namun, tiba-tiba, pada tahun 1637, penduduk Belanda yang saat itu berharap akan mendapatkan keuntungan setelah menjual bibitnya dengan harga lebih tinggi, malah harus menghadapi malapetaka karena jumlah peminat tulip yang berkurang drastis. Harga bibit bunga tulip pun mulai merosot turun, sehingga membuat kepanikan di masyarakat. Para pemilik bibit tulip pun terpaksa harus menjual dengan harga seadanya, sehingga mereka tidak bisa mengambil keuntungan, bahkan harus rela mengalami kerugian yang besar. Fenomena tulip mania ini juga berdampak pada perekonomian Belanda, sehingga digadang-gadang sebagai contoh ekonomi bubble tertua dan terparah yang tercatat dalam sejarah. Namun ekonomi bubble juga masih terus terjadi dan berulang sampai di era modern ini. Karena seperti sudah menjadi karakter manusia, banyak yang tergila-gila bukan karena terpesona dengan keindahannya, namun salah fokus dengan godaan untuk menjadi cepat kaya. Tulip ini menjadi barang komoditas yang nilainya mendadak luar biasa. Bahkan yang spesial bisa mencapai $1 juta. Pernah ada namanya fenomena tanaman hias, Pak, tanaman janda bolong. Bahkan ada orang yang katanya jual daunnya doang sampai 15 juta gitu. Sekelompok orang-orang yang dengan sengaja dia membuat harga itu jadi tinggi padahal nggak sesuai dengan tadi value-nya. Secara general, secara umumnya, kalau memang barang itu banyak permintaannya, bukan memang logikanya harusnya jadi wajar aja Pak kalau tiba-tiba barang itu jadi tinggi. Ingin mendapatkan keuntungan, menurut saya itu wajar-wajar saja. Yang saya khawatirkan adalah kalau misalnya kenaikan harga dari saham tersebut adalah karena